Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkula Noval Virus, kelas 11 IPA 4 absen 22. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ancaman yang paling berbahaya terhadap integrasi bangsa. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan berintegrasi nasional berarti sama dengan menyatukan seluruh elemen bangsa dengan kesederhanaan. Perlu diketahui, integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang berarti memberikan tempat dalam suatu keseluruhan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional yang berarti bangsa. Adanya integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia agar tercipta keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Ancaman tersebut juga berpotensi merusak integrasi nasional. Secara umum, ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yakni ancaman dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Ancaman militer dalam negeri. Ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri sendiri. Bentuk ancaman ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja tanpa ada tanda-tanda. Bisa dalam bentuk skala kecil seperti konflik masyarakat biasa atau dalam skala besar. Contoh ancaman militer dalam negeri. Yang pertama, disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Lalu ada keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Lalu ada upaya pengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang ekstrim atau tidak sesuai kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Lalu ada makar dan penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Lalu yang kedua ada ancaman militer dari luar negeri. Ancaman militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Contoh ancaman militer luar negeri ada pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Lalu ada pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh negara lain. Lalu ada juga aksi teror yang digunakan oleh terorisme internasional. Lalu ada juga bentuk-bentuk ancaman militer. Yang pertama ada agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Hal tersebut dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa tersebut. Lalu yang kedua ada invasi. Invasi sendiri yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah NKRI. Lalu yang ketiga ada bombardemen. Bombardemen adalah suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. Lalu yang keempat ada blokade.
Blokade merupakan kegiatan penghambat yang biasanya dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain. Lalu yang kelima ada spionasme atau spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Hal tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara tersebut. Lalu yang keenam ada sabotase. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Tentunya, sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa tersebut. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada perang saudara. Perang saudara terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata. Juga termasuk ancaman militer. Ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer biasanya terbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun bentuk-bentuk ancaman non-militer, ancaman berdimensi ideologi. Ancaman tersebut pernah terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunis menjadi liberal. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh sehingga paham komunis tidak populer lagi. Ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Lalu ada ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan satu di antara penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tertentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.